Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers Daily Lifestyle, kembali lagi bersama aku Sebastian Petty. Dan aku Alia. Seperti biasa, Bastian dan Alia akan memberikan berbagai informasi seputar lifestyle dan fashion yang paling update dan seru pastinya untuk viewers setia Daily Lifestyle. Yes, pastinya dong Al, karena Daily Lifestyle selalu terdepan dalam memberikan informasi lifestyle dan juga fashion nih. Mengawali perjumpaan kita hari ini viewers, tentunya kita sudah siapin nih informasi yang menarik datang dari desainer aksesoris. Wih, ini siapa nih viewers di rumah yang suka aksesoris? Aku mau kasih ke kalian Emily Maisha yang membuat karya aksesoris etnik dari bahan dasar kerang dan juga mutiara. Wih. Wah, Emily Maisha ini tuh karyanya pastinya elegan banget ya viewers. Dan kalau berbincang kita tuh ngomongin aksesoris dari kerang dan mutiara, kan bisa dibilang salah satu bahan yang kental dengan Indonesia banget ya, Bastian dan viewers ya. Aku sih pernah dengar juga di mana ya karyanya ini, kalau nggak salah tuh tahun 2017 lalu nih, Bastian pernah juga digunakan pada perhelatan fashion terbesar, yaitu di New York Fashion Week. Wow. Which is very amazing ya, karena memang selain itu unik banget, karya-karya yang modern dan juga kekinian, karya klasik dari perhiasan kuno zaman dulu juga kerap menjadi inspirasinya dia nih Alia. Well viewers, ya udah langsung aja sama-sama kita lihat informasi lengkapnya berikut ini. Viewers terinspirasi dari kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Hal inilah yang membuat Emilia Maisha menelurkan karya-karya aksesoris terbaiknya. Melalui tangan dinginnya, Emilia membuat beragam desain aksesoris etnik dan elegan yang tentunya mengangkat tema tradisional Nusantara dari berbagai daerah yang ada. Namun tidak hanya itu saja, karya modernnya pun menjadi inspirasi Miss Maisha Accessories ini untuk mengembangkan dan memperkenalkan karya-karyanya ke kancah internasional. Jadi untuk desain aksesoris kami itu bertema lebih ke Nusantara. Namun di balik Nusantara tadi etnik ya, etnik itu artinya tradisional Nusantara tadi, kami juga ada desain-desain yang modern. Kenapa? Karena kami ingin menunjukkan bahwa selain desain yang etnik modern untuk kalangan dari luar negeri, mereka juga kan senangnya mencari yang desain yang lebih modern. So, jadi kami siapin tradisional dan modern lebih ke sana. Kemudian kami menggunakan bahan-bahan dasar itu lebih banyak mutiara. Dan mutiara yang kami gunakan itu ada dua macam, ada air tawar dan ada air laut. Di mana mutiara air laut itu kami lebih mengangkat yang dari Indonesia. Kalau air tawar sendiri kami gunakan, kenapa? Karena harganya lebih terjangkau, kemudian bentuknya yang unik-unik. Nah, salah satu ciri khas dari Miss Maisha Accessories itu adalah desainnya yang unik. Jadi selalu kami mencari bentuk-bentuk yang unik-unik ya. Jadi ya memang yang orang nggak begitu ngeh ini mutiara karena bentuknya unik, agak sedikit agak sedikit tidak beraturan gitu. Inspirasi desain kami lebih banyak dipengaruhi oleh keindahan alam Indonesia, kemudian hewani seperti kupu-kupu gitu ya, serangga lah, lebih ke arah serangga, kupu-kupu, keindahan hewani Indonesia, kemudian keindahan biota laut seperti kerang-kerangan gitu, kemudian juga pegunungan gitu. Viewers, selain memilih mutiara sebagai material utama, keunikan lainnya dari karya-karyanya adalah penggunaan kerang serta mutiara yang tidak sempurna bentuknya atau yang kerap disebut barok. Inilah yang menjadi ciri khas dari karya Emilia. Mutiara itu ada terbagi dari, tadi kita udah kasih tahu dari jenisnya itu ada air tawar, air laut. Nah, dari sisi bentuk itu ada yang mutiaranya reguler, yang biasa itu yang kita tahu bulat-bulat.
Satu lagi yang irregular atau yang biasa disebut barok atau tidak beraturan. Nah, Miss Maisa aksesoris itu banyak sekali menggunakan bentuk-bentuk barok yang tidak beraturan. Mulai dari yang gepeng, yang panjang-panjang, yang seperti gigi, yang bentuknya juga ada yang seperti ceker ayam, yang sekiranya memang unik dan bisa kami jadikan perhiasan-perhiasan unik yang tidak pasaran dan susah lah ditemukan gitu di luaran gitu, seperti itu. Satu yang bikin konsisten itu ya tadi karena saya suka hobi gitu ya untuk mendesain aksesoris, apalagi kalau hasilnya itu banyak disukai sama ibu-ibu, itu bikin saya tuh makin semangat dan konsisten terus, bikin terus, dan desain kita itu dinamis banget, selalu berganti. Jadi kalau orang mungkin tahun ini, kalau saya nggak, terus ganti ini, karena tadi hobi. Dan kalau ngelihat contoh deh, saya ngelihat tanaman rambat, kemudian lucu banget kalau itu melingkar di leher, saya cari bentuk mutiara yang rada-rada seperti tanaman rambat, itu saya jadikan aksesoris gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu idenya muncul begitu, jadi saya bikin sehingga desain kita jadinya dinamis, ganti terus banyak gitu. Tapi di luar itu juga ada desain-desain standar juga ada, yang misalnya untuk yang biasa-biasalah. Tidak hanya itu saja, pemilihan material submutiara pun menjadi alasan tersendiri, di mana selain mutiara berasal dari alam dan begitu kental dengan Indonesia, mutiara pun menjadi salah satu yang begitu abadi hingga kapanpun. Kenapa kami mengangkat mutiara? Mutiara itu pertama saya pribadi itu suka mutiara dari dulu, sehingga saya pilih mutiara. Yang kedua, mutiara itu abadi. Jadi sampai kapanpun mutiara itu tidak pernah ketinggalan zaman, nggak lekang oleh waktu. Dan ketiga, penggemar mutiara itu adalah ibu-ibu kebanyakan, ya kan, cewek lah, wanita gitu. Jadi yang pakai aksesoris kan pasti wanita. Jadi kami memilih seperti itu, mutiara. Viewers, jika melihat beragam model karyanya tersebut, tentunya kita tidak akan menemui model-model yang sama. Pasalnya, setiap karya yang dibuatnya memang kerap menjadi signature dari setiap desain yang ada. Selain itu juga kami mereplika perhiasan-perhiasan zaman dulu gitu, yang kuno, yang antik. Kami replika menjadi aksesoris, karena untuk lebih ke arah melestarikan aja gitu. Tidak hanya beragam model dan kalung, gelang, cincin, anting, dan aksesoris lainnya. Yang menarik lainnya dari koleksi Miss Misa ini adalah tiara yang dibuat secantik mungkin dengan balutan mutiara dan ditambah ornamen lainnya. Jadi Miss Maisa aksesoris itu menyediakan itu kalung, bros, gelang, terus cincin, anting atau giwang, terus hairpiece seperti tusuk konde, sirkam, bando, dan ada juga headpiece atau tiara seperti itu. Dan sebenarnya yang lain juga banyak sih. Kayak kita ngeliat tren juga, jadi tren ada lagi pakai masker, kita bikin langsung tali masker, konektor hijab. Jadi kita juga ngeliat tren juga, apa nih yang kira-kira orang butuhkan tuh, apa sih yang orang cari, kita coba desain. Jadi mungkin di luaran sudah ada, tapi kami membuatnya berbeda gitu. Jadi nggak sama. Gimana caranya orang bikin mungkin dengan cara desainnya lagi tren seperti ini. Kalau saya desainnya saya malah tidak mengikuti tren, tapi saya maunya menciptakan tren seperti itu. Viewers, bagi Anda yang memiliki aksesoris mutiara ini, tentu saja tips perawatan mutiara dari sang desainer ini bisa bermanfaat dan Anda terapkan. Jadi hanya perlu dilap aja karena debu. Nah, kemudian kecuali ornamen, dia pakai ornamen. Nah, ornamennya itu yang memang butuh perawatan khusus gitu ya.
Kalau mutiaranya sendiri nggak banyak perawatan, cukup dielap atau untuk penyimpanannya cukup dimasukkan di dalam box saja atau di dalam kantong plastik disimpan. Lebih seperti itu. Jadi simpel banget, nggak ada perawatan khusus untuk mutiara. Viewers, apa jadinya ya jika hangout dan berkumpul bersama kerabat kita lakukan di ruang terbuka hijau? Ya tentunya suasana nan asri dengan rasa tempo dulu menjadi hal yang bisa kita jumpai pada event Sunday Market beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Pasar Keliling di Tugu Kunstring Palace, Menteng beberapa waktu lalu. Ya, hari ini kita dari Pasar Keliling. Kita lagi mengadakan bazar untuk teman-teman UMKM Indonesia supaya mereka bisa mendisplay barang-barang mereka yang sudah mereka produksi dan kita perkenalkan ke warga Jakarta, terutama untuk wilayah Menteng ya. Kita memang dari Pasar Keliling memang selalu berkeliling-keliling Mas, sesuai dengan namanya ya. Jadi tiap bulan kita memang selalu ingin menyajikan para UMKM yang baru. Jadi kita rolling Mas. Untuk tenan-tenan yang ada di Pasar Keliling ini. Saya cuma mengharapkan jangan accidental, tetapi menjadi program nasional yang dimulai dari mikro daerah Menteng. Jadi setiap minggu ada acara begini, karena setiap minggu semua orang kan hari keluarga. Dengan kita mempromosikan barang-barang produk Indonesia, langsung tidak langsung kita membantu semua para pengrajin kita, baik di pusat maupun daerah, bisa memasarkan produknya di sini. Tidak hanya menyediakan stand-stand yang berisikan makanan, minuman saja, nyatanya fashion dan berbagai bentuk kerajinan tangan juga menjadi bagian dari penyelenggaraan event ini. Kalau saya senang sekali hadir ada di sini, senang banget karena di Tugu Kunstring ini, Tugu Kunstring Menteng ini untuk warga Menteng dan sekitarnya senang banget loh kita ada di sini. Saat ini di Sunday Market Tugu Kunstring ini, Neng Sayur hadir, ada mantra, cold press, Neng Sayur, dan kita jual sayur-sayur organik juga. Diajak untuk join di acara ini dan semoga terus ada, dan keliling Jakarta, mungkin bisa keliling Indonesia dengan mengangkat UMKM yang ada di daerah tersebut. Dan kemudian marketnya jadi bagus, Indonesia bangkit karena UMKM-nya kuat. Yuk, sukses ya Pasar Keliling. Selain sebagai bentuk hiburan, event ini juga menjadi wadah para penggiat usaha mikro kecil menengah untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Selain disuguhkan dengan berbagai hiburan yang ada, pengunjung juga bisa menikmati keseruan Sunday Market ini, bukan hanya bersama sahabat dan orang tersayang, namun tentunya dengan hewan peliharaan. Sunday Market ini seru, jadi kita ketemu teman-teman, terus kan outdoor kan. Jadi kalau zaman sekarang pandemi kan orang lebih suka ketemu outdoor ya daripada indoor ya. Jadi I think Sunday Market itu harus diadain setiap minggu. Ada berita ini, so we ended up here untuk breakfast, lihat-lihat, belanja-belanja kecil. Jadi kan sekarang Jakarta ini kan menjadi lebih ramah untuk publik dan untuk peliharaan. Jadi sekarang kita dengan ada event seperti ini ya kita sangat menyenangkan, kita punya pilihan karena Jakarta ini bukan hanya mall aja sebenarnya. Tentu saja diharapkan akan ada event-event selanjutnya yang bisa menghibur sekaligus menyuguhkan berbagai kreativitas UMKM Indonesia yang ada.